Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Perkenalkan, saya Andreas Sulistiono, saya moderator dari kelompok 2. Di kelompok kami akan membahas materi yang bertentangan dengan perencanaan usaha dan sistem produksi peralatan konversi energi. Materi pertama akan dibacakan oleh Dila Agustin. Nah, yang pertama itu ada perencanaan usaha dan sistem produksi peralatan konversi energi. Dalam peningkatan laju pertumbuhan penduduk, ini tidak diimbangi dengan ketersediaan energi sehingga menyebabkan ketidakseimbangan antara pemimpin dan cadangan energi yang ada. Nah, menurut proyeksi Badan Energi Dunia atau International Energy Agency atau IEA, hingga tahun 2030, permintaan energi dunia meningkat sebesar 45%, untuk rata-rata mengalami peningkatan sebesar 1,6% per tahun. Nah, dari total kebutuhan energi dunia tersebut, sekitar 80% kebutuhan energi masih bersumber dari bahan bakar fosil. Nah, dari itu ada beberapa perencanaan sistem usaha produksi peralatan konversi energi. Nah, yang pertama itu perencanaan usaha bidang konversi energi. Sebelum melakukan kegiatan wirausaha dalam bidang konversi energi, terlebih dahulu seorang wirausahaan harus membuat perencanaan dalam usahanya. Nah, agar nantinya kegiatan usahanya dapat berjalan lancar dan lebih mudah untuk menjalankannya. Nah, sebelum itu ada beberapa perencanaan dalam kegiatan usaha pada bidang konversi energi. Yang pertama, itu ada ide dan peluang usaha. Sumber energi sendiri memiliki arti yaitu merupakan tempat munculnya energi yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Nah, sistem konversi energi dapat dikembangkan untuk menghasilkan tenaga, usaha atau kerja. Ini merupakan hasil kemampuan dari sistem yang berguna bagi kepentingan manusia untuk transportasi. Macam-macam energi diantaranya terdiri dari energi termal, energi mekanik, energi listrik, energi kimia, dan energi nuklir. Yang kedua ada sumber daya yang dibutuhkan. Kreatif manusia sebagai sumber daya ekonomi yang memiliki nilai dan manfaat yang tinggi untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Industri kreatif merupakan salah satu solusi dalam pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk mencapai kesejahteraan dan lapangan pekerjaan dengan menghasilkan daya cipta dan kreasi seseorang. Nah, perkembangan industri kreatif dapat membawa area baru untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi bagi sumber daya manusia yang ada. Nah, kemandirian dalam menggali ide memiliki potensi penduduk yang dapat bersaing baik di tingkat lokal maupun global dan meningkatkan keanekaragaman produk yang memiliki nilai tinggi dan daya saingan tinggi dapat memenuhi kebutuhan menjadi komponen yang penting untuk diupayakan. Yang C merupakan perencanaan administrasi usaha. Nah, proses produksi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menambah kegunaan sesuatu barang dan jasa dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang berupa bahan baku, tenaga kerja, peralatan, dan dana untuk mencapai kemanfaatan bagi kebutuhan manusia. Nah, perencanaan administrasi juga sebagai bagian yang utama untuk keberlangsungan dan kemajuan sebuah usaha. Sistem administrasi yang teratur menjadi alat untuk menganalisa kerja usaha, penataan, dan pembukuan yang baik. Yang pertama itu ada menentukan jenis dan kualitas barang. Nah, langkah awal dalam melaksanakan proses produksi adalah merencanakan produk atau komoditi apa yang akan diusahakan. Misalnya, produk hasil dari pembangkitan listrik. Nah, sederhananya itu dihasilkan dari konversi energi dan sumber energi baru terbarukan yang berupa sinar surya, angin, panas bumi, dan lain-lain. Selanjutnya, yang pertama, menentukan jenis dan kualitas produk. Langkah awal dalam pelaksanaan proses produksi adalah merencanakan produk atau komoditi yang akan diusahakan. Misalnya,
Produk dari hasil pembangkitan listrik sederhana dari hasil konversi energi dari sumber energi baru terbarukan yang berupa sinar surya, air, angin, panas bumi, dan lain-lain. Dengan harapan produk tersebut dapat dipasarkan, serta hasilnya memberikan keuntungan juga dapat berlangsung dalam jangka panjang. Yang pertama, produk yang akan dihasilkan harus yang memungkinkan dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Yang keduanya ialah produk yang dihasilkan berupa energi listrik yang diperoleh dari sumber energi baru terbarukan. Yang ketiga, persyaratan produk yang akan dihasilkan harus sesuai dengan mutu produk yang diinginkan konsumen pengguna produk tersebut. Yang kedua adalah standar proses produksi. Pengendalian kualitas merupakan usaha pertahanan dan mempertahankan. Yang kedua, ada standar proses produksi. Pengendalian kualitas merupakan usaha mempertahankan dan memperbaiki kualitas produk. Pengendalian kualitas dapat dilakukan dalam 4 langkah, yaitu pertama, menentukan standar kualitas produk. Yang kedua, menilai kesesuaian produk dalam standar. Yang ketiga, mengadakan tindakan koreksi. Yang keempat, ialah merencanakan perbaikan secara terus-menerus untuk menilai standar yang telah ditetapkan. Baik, pengendalian kualitas pada dasarnya adalah suatu kegiatan terpadu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagian pemasaran. Bagian pemasaran ini mengadakan penilaian tingkat kualitas yang dihendaki oleh para konsumen. Yang kedua, bagian perencanaan. Bagian perencanaan ini adalah pengendalian kualitas pada dasarnya adalah suatu kegiatan terpadu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada bagian pemasaran. Bagian pemasaran ini untuk mengadakan penilaian tingkat kualitas yang dihendaki oleh para konsumen. Yang kedua, bagian perencanaan. Bagian perencanaan ini merencanakan model produk sesuai dengan spesifikasi yang dihendaki atau yang disampaikan oleh bagian pemasaran. Yang ketiga, ada bagian pembelian bahan. Bagian pembelian bahan ini memilih bahan dengan spesifikasi yang diminta oleh bagian perencanaan, bagian produksi, memilih peralatan yang digunakan dan melakukan proses produksi sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Lanjut, yang ketiga ini ada administrasi. Administrasi ini adalah sistem administrasi sebuah usaha mencakup pembelian bahan, proses produksi, pemasaran, penjualan, distribusi, penerimaan dan pengeluaran uang. D. Kebutuhan pasar terhadap produk bidang konversi energi, yaitu produk rekayasa bidang konversi energi sebagai bagian dari jutaan produk yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan untuk mencapai efektivitas, memperlancarkan kegiatan dan kenyamanan kegunaannya. Peralatan konversi energi. Tujuan dari program konversi energi adalah memelihara kelestarian sumber daya alam yang merupakan sumber energi, baik itu sumber daya alam yang dapat ditukari maupun dapat dipahami melalui kebijaksanaan pemilihan teknologi. Kemudian, meratasi kelestarian sumber energi dapat dijaga. A. Aneka produk bidang konversi energi. Energi dapat dikonversikan dari suatu bentuk ke bentuk yang lain. Peralatan konversi energi merupakan alat yang mengubah suatu energi menjadi energi yang lain sehingga menghasilkan suatu kerja atau usaha yang dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Yang pertama, konversi energi angin. Energi angin adalah energi yang berasal dari hembusan angin. Belanda sudah sejak dulu memanfaatkan angin untuk digunakan sebagai energi. Kemudian yang kedua, konversi energi surya atau matahari. Matahari adalah sumber energi utama untuk planet bumi. Energi yang dihasilkan matahari berbentuk sinar dan panas. Kemudian yang ketiga, hydropower. Energi listrik yang dihasilkan dari kekuatan air.
yang dibuat dengan cara membendung air sungai, kemudian menggunakan pipa air tersebut diarahkan menjadi turbin. Energi potensial air dikonversikan menjadi energi mekanis melalui sebuah turbin dengan kemudian dikonversikan kembali ke dalam bentuk energi listrik melalui generator listrik. Yang keempat, biogas. Bahan organik pada umumnya didapat proses untuk menghasilkan biogas. Untuk sistem energi biogas sederhana hanya dari bahan organik yang homogen seperti kotoran dan air kencing hewan ternak. Yang kelima, biomasa. Sebagai salah satu jenis bahan organik, biomasa diketahui berasal dari tumbuhan maupun hewan sebagai salah satu sumber energi yang dapat diperbaharui, di mana energi panas ini digunakan untuk tenaga uap listrik. Kemudian yang terakhir ada energi panas bumi. Energi panas bumi berasal dari inti bumi yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi pembangkit listrik, di mana panas yang dihasilkan berkesinambungan sehingga dapat dikatakan sebagai energi terbarukan. Selain itu pembangkit listrik, energi panas bumi juga dapat dipergunakan antara lain untuk menghangatkan sebuah bangunan, mengeringkan hasil pertanian seperti buah dan sayur, sterilisasi susu, dan pengeringan makanan. Manfaat produk bidang konversi energi pada dasarnya ada dua alternatif proses pengolahan sampah menjadi energi, yaitu proses biologis yang menghasilkan gas bio dan proses termal yang menghasilkan panas. Energi dapat dikonversi dari suatu bentuk ke bentuk lain. Suatu peralatan yang mesin diperlukan untuk dapat melakukan konversi dari suatu energi masukkan ke bentuk energi keluaran yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Manfaat produk rekayasa konversi energi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembangkit energi listrik terbaru dan yang ramah lingkungan memiliki potensi mengurangi emisi karbon dioksida. Keberadaan energi listrik terbaru membantu meningkatkan kemandirian dan kebergantungan terhadap energi fosil dan menjadi penyangga pasokan energi nasional di masa mendatang. Selanjutnya, menyelamatkan lingkungan dan mengatasi berbagai dampak buruk yang ditimbulkan akibat penggunaan bahan bakar fosil. Dan selanjutnya, ketersediaan energi listrik terutama di daerah-daerah terpencil. Yang kelima, energi listrik yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan produktif pada industri rumah. Yang terakhir, tercipta lapangan kerja di berbagai sektor. Potensi produk bidang konversi energi di daerah disesuaikan dengan potensi sumber daya yang ada di daerah masing-masing yang dapat meningkatkan manfaat dan bahan yang tersedia di lingkungan sekitar. Keberagaman potensi energi yang tersedia dapat dikonversikan menjadi bentuk energi yang lebih bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Misalnya saja limbah hasil pertanian dan sinar matahari yang berasal dari alam sepanjang tahun. Adapun berbagai potensi produk di bidang konversi energi di daerah, antara lain seperti energi listrik, energi panas, energi kimia, energi nuklir, energi cahaya, dan energi kinetik. Sudah. Perencanaan produksi rekayasa konversi energi. Mesin konversi energi berfungsi dalam mengkonversi energi masukan menjadi energi yang dalam wujud sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. Misalnya, pompa mengubah energi listrik melalui motor menjadi energi kinetik untuk mengalirkan fluida dari suatu titik ke titik lainnya, atau kipas angin pastinya sering dipakai pada saat udara panas untuk mengalirkan angin dari hasil konveksi paksa. Salah satu peralatan mesin konversi energi adalah kincir air. Kincir air adalah alat irigasi untuk mengalirkan air ke sawah. Pembuatan kincir air yang digunakan untuk pembangkit tenaga listrik merupakan salah satu produksi rekayasa dalam bidang konversi energi. Alat dan bahan yang dibutuhkan. Salah satu peralatan konversi energi adalah pembangkit listrik dengan kincir air. Kincir air merupakan alat irigasi untuk mengalirkan air ke sawah. Dalam pembuatan kincir air, pembangkit listrik ada beberapa bahan utama yang harus ada pada semua pembangkit listrik tenaga air. Di antaranya yaitu turbin atau kincir air, generator, controller, atau acetyl acid. Proses produksi rekayasa konversi energi. Proses merakit pembangkit tenaga air adalah sebagai berikut. Yang pertama, konsep dan skema untuk penerapan di lapangannya telah dipersiapkan sebelumnya. Yang kedua,
Buatlah kincir air sesuai dengan konsep dan diperhitungkan pula putaran yang akan dihasilkan nantinya. Yang ketiga, pastikan semuanya perlengkapan tersedia dalam kondisi sangat baik. Yang keempat, perencanaan dibuat dengan matang, barulah mempersiapkan tempat yang akan digunakan dengan skema yang telah dibuat. Yang kelima, perhitungkan kemampuan arus air secara tepat agar dapat menghasilkan arus yang maksimal. Yang keenam, pasanglah kincir air dilakukan di tempat yang sudah ditentukan sebelumnya. Yang ketujuh, hubungkan speed reducer yang berupa roda dengan kincir air menggunakan belt. Yang kedelapan, setelah kincir air terhubung dengan speed reducer, barulah dihubungkan antara speed reducer dengan generator. Yang kesembilan, perhatikan kembali pemasangan yang sudah dilakukan sebagai pengecekan terakhir. Yang ke-10, barulah setelah semua dipasang dan dilakukan pengecekan kincir air dapat dialiri dengan air. Dan yang terakhir, lakukanlah perawatan rutinan untuk memberikan jangka waktu penggunaan yang lama pada masing-masing alat yang digunakan. Pengemasan produk bidang konversi energi. Beberapa hal yang diperhatikan guna mencapai fungsi kemasan produk bidang konversi energi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tampilan kemasan dibuat semenarik mungkin agar memiliki ciri khas. Yang kedua, memuat informasi yang jelas dan jujur. Yang ketiga, desain, warna, dan bentuk dibuat dengan komposisi yang seimbang. Yang keempat, ukuran dan material bahan sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir, bahan terbuat dari material yang tahan terhadap proses pemindahan agar tidak mengalami benturan. Baiklah, materi yang kedua adalah menghitung titik impas, strategi promosi, dan laporan kegiatan pembuatan produk bidang konversi energi. Beberapa hal yang berhubungan dengan menghitung titik impas, strategi promosi, dan laporan kegiatan pembuatan produk bidang konversi energi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghitung titik impas, break-even point usaha peralatan konversi energi. Pengertian BEP atau break-even point, yaitu titik impas break-even point identik dengan analisis dalam menentukan jumlah barang atau jasa tersebut dijual kepada konsumen pada harga tertentu untuk menutupi biaya yang timbul serta mendapatkan profit keuntungan. Laba sebagai faktor penentuan keberhasilan dari usaha, khususnya produk bidang konversi energi. Yang kedua, menghitung BEP, potensi tenaga air dengan kapasitas antara 100 sampai 500 kW tersebut cukup banyak dan belum tercatat pada peta potensi energi air di Indonesia. Oleh sebab itu, analisis suatu proyek dilakukan untuk memberikan identifikasi keuntungan secara ekonomi dan justification atau pensahan terhadap biaya yang diperlukan untuk proyek tersebut. Metode analisis keuangan dan memperhitungkan biaya investasi total dan keuntungan selama proyek berlangsung sering dikenakan dengan metode analisis keuangan yang dinamis. Dalam analisis finansial, biaya cost terbagi menjadi biaya modal, capital cost, dan biaya operasi atau operating cost. Sedangkan revenue identik dengan penerimaan dari hasil penjualan tenaga listrik yang dibangkitkan PLTA skala kecil mikrohidro tersebut. Perhitungan revenue per tahun dilakukan dengan menghitung kapasitas terpasang sebesar 1 kali 150 kW serta pengukuran debit air sungai sebesar 2000 liter per detik pada musim kemarau. Untuk menghasilkan daya sebesar 1 kali 150 kW hanya membutuhkan debit sebesar 800 liter per detik. Berdasarkan data tersebut, dengan asumsi PLTA skala kecil atau mikrohidro beroperasi dengan faktor kapasitas sebesar 60%, akan dihasilkan energi listrik per tahun sebesar 0,60 kali 8.760 jam dikali 190 kW sama dengan 998.640 kWh, sehingga revenue per tahun adalah sebagai berikut. Sama dengan pendapatan sebesar 429.333.600 tersebut, maka modal pembangunan sebesar 2.827.000 dan akan mengalami break even dalam waktu 6,59 tahun. Namun perhitungannya sebenarnya tidak sesederhana di atas. Sebab untuk memperoleh hasil kelayakan finansial yang sebenarnya harus dibuat perhitungan keuangan yang rinci sehingga lebih mendekati kondisi yang realistis. 2
Strategi promosi produk peralatan konversi energi. Kegiatan promosi merupakan suatu kegiatan yang sangat luas, dimulai dengan datang langsung ke rumah konsumen, demonstrasi, pemasangan iklan, dan juga masih banyak lagi. Dengan melakukan promosi, diharapkan dapat meningkatkan penjualan dan daya tarik. Dan apabila penjual sudah meningkat, maka akan meningkat pula keuntungan perusahaan tersebut. Apabila promosi tersebut dapat dilakukan dengan baik, efektif, dan juga tepat sasaran, maka diharapkan promosi tersebut bisa memberikan keuntungan sebagai berikut. A. Membuat produk menjadi lebih terkenal. B. Meningkatnya produksi dari perusahaan. C. Meningkatnya laba perusahaan. Dan D. Meningkatnya omset penjualan produk. Dalam melakukan promosi, terdapat banyak cara yang dapat dilakukan agar produk yang dipasarkan dapat diterima dan laku di pasaran. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memasarkan barang yang akan dijual di pasar, antara lain sebagai berikut. A. Tentukan target yang ingin dituju. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah menentukan target pasar yang potensial. Pastikan bahwa produk Anda bisa memenuhi kebutuhan target yang Anda tentukan. Bila sudah menentukannya, maka Anda akan lebih mudah menganalisis bagaimana konsep promosi yang harus Anda lakukan. B. Mengetahui bagaimana karakter target konsumen Anda. Kita perlu mengetahui karakter konsumen yang akan membeli produk kita. Hal ini bertujuan untuk agar dapat memberikan strategi pemasaran yang tidak biasa, sehingga dapat diterima dan menarik perhatian mereka sebagai konsumen. C. Buat konsep promosi. Tema promosi atau pemasaran dilakukan untuk menarik konsumen atau target pasar yang sudah Anda tentukan sebelumnya. Anda dapat memaksimalkannya dengan menggabungkan pesan yang menarik konsumen pada event-event tertentu. D. Serta kelebihan produk yang dapat membedakannya dengan produk lain. Tidak hanya konsep pemasaran, kelebihan produk juga dapat disertakan pada saat mempromosikan produk. Hal ini dilakukan agar konsumen tahu apa yang membedakan produk Anda dengan produk serupa lainnya. Karena pada dasarnya, pemilihan konsumen berawal dari seberapa baik produsen melakukan promosi, maka Anda dapat tarik perhatian konsumen dengan cara ini, yaitu dengan memaparkan bahwa produk Anda memiliki nilai tambahan yang tidak dimiliki oleh brand lain, seperti fiturnya yang lebih, komposisinya yang lebih baik, dan lain sebagainya. Buatlah program promosi yang menarik. Daripada memberikan potongan harga atau memberikan produk secara gratis, Anda bisa menciptakan sebuah program promosi timbal balik. Maksudnya adalah Anda dapat membuat promosi yang melibatkan konsumen untuk melakukan promosi untuk produk atau brand Anda dapat segera laku di pasaran. F. Melakukan promosi online. Bagi pebisnis internet, seperti wadahnya tepat untuk promosi, pelaku usaha bisa bebas memilih cara promosi yang mereka kehendaki, mulai yang berbayar hingga gratis dengan menggunakan platform media sosial. G. Gunakan data konsumen untuk promosi. Tujuan mengumpulkan data konsumen adalah agar Anda dapat memberikan promosi atau penawaran baru dari brand Anda langsung ke konsumen Anda dengan menggunakan platform email atau messenger. Dengan menggunakan kontak langsung pelanggan, maka promosi tidak akan menjadi sia-sia sehingga besar kemungkinan terjadinya pembelian. Baik, sekian presentasi dari kami. Berakhir sampai di sini. Bila ada kesalahan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.